Renungan hari ini bertemakan bangkit dari kegagalan. Diambil dari kitab Amsal 24 ayat 16 berkata, "Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali, tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana." Sebagai manusia, kita memiliki keterbatasan dan pasti pernah mengalami sebuah kegagalan dalam kehidupannya. Sesungguhnya bukan kegagalanlah yang Tuhan harapkan terjadi atas setiap kita, tetapi respon kita dalam menyikapi sebuah kegagalan. Tuhan tidak mau kita menyerah, tetapi kita harus bangkit. Bagaimana bangkit dari sebuah kegagalan? Yang pertama, merendahkan hati di hadapan Tuhan. Datang dengan rendah hati serta mengakui dosa atau kesalahan kita di hadapan Tuhan. Yang kedua, memperbaiki kesalahan dengan berdoa dan baca firman Tuhan. Firman-Nya akan mengajari kita yang baik, mengubah atau membangun kebiasaan yang baru, yang baik dan seturut kehendak-Nya. Maka pelan tapi pasti kehidupan kita pun akan mengalami perubahan. Yang ketiga, berjalan maju. Percayalah di depan ada sesuatu yang baik dan indah yang sudah Tuhan sediakan bagi kita. Petrus tidak menjadi orang yang gagal di akhir hidupnya, tetapi ia justru menjadi rasul yang hebat dan membawa banyak orang mengalami kesembuhan dan keselamatan. Dalam kitab Mazmur 37 ayat 23 sampai 24, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Saat saudara gagal, bukan berarti Tuhan menolakmu. Tidak, Tuhan tidak menolakmu. Dia memberikan kita pelajaran tentang kehidupan agar terus menjadi lebih baik. Jangan lupa bersyukur dan terus andalkan Tuhan sambil berusaha. Kita harus bisa bangun dari kegagalan dengan mempunyai kesabaran, kegigihan, dan maju terus meraih kesuksesan. Karena bersama Tuhan tentu ada jalan keluar. Tuhan bahkan juga menjadikan kita sebagai juara atau pemenang. Tuhan janjikan kita menjadi kepala dan bukan ekor. Bangkit dari kegagalan tidak boleh terbelenggu oleh masa lalu, karena kemenangan ada di depan, tidak di belakang. Hidup kita tidak ditetapkan oleh masa lampau, tetapi saat ini. Oleh karenanya, kita perlu mempunyai konsentrasi yang menyaksikan ke depan, supaya kita bisa capai arah dan meraih kemenangan. Ada beberapa halangan yang harus kita rasakan. Jangan sampai takut. Semua tak pernah melewati kemampuan kita. Tiap-tiap rintangan tentu bisa dilalui. Tidak boleh gampang menyerah. Teruslah berusaha sampai kita mencapai kesuksesan. Yakinlah jika bersama Tuhan Yesus, kita bisa menjadi pemenang, bahkan juga lebih dari seorang pemenang. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.
Renungan hari ini dengan tema Bangkit dari Kegagalan. Kegagalan adalah sebuah kondisi yang dialami oleh manusia. Tapi yang terpenting adalah kita harus segera bangkit dari kegagalan itu. Ada kegagalan dalam bidang kesehatan, ekonomi, dan spiritual atau rohani. Salah satu contoh yaitu perempuan yang sakit pendarahan selama 12 tahun terdapat dalam Markus 5 ayat 25 sampai 34. Tidak disebut siapa nama perempuan itu. Ia telah berobat kemana-mana dan menghabiskan banyak uang, tapi ia tidak kunjung sembuh. Perempuan itu mendengar bahwa Tuhan Yesus adalah tabib yang ajaib, yang telah menyembuhkan banyak orang sakit. Ketika Tuhan Yesus dalam perjalanan ke rumah Jairus, seorang kepala rumah ibadat, untuk menyembuhkan anak perempuannya yang sedang sakit keras, orang banyak berbondong-bondong mengikutinya. Perempuan itu pun berusaha menyentuh jubah Tuhan Yesus, sebab pikirnya, asal ku jamah jubahnya, aku akan sembuh. Dan benar, jadilah sesuai dengan imannya. Pada saat itu juga penyakit perempuan itu sembuh, pendarahannya berhenti. Tuhan Yesus merasakan ada kuasa yang keluar dari tubuhnya. Tuhan Yesus bertanya, siapa yang menjamah jubahnya? Murid-muridnya menjawab bahwa ada banyak orang, mungkin mereka tidak sengaja menjamah jubah Tuhan Yesus. Lalu tampillah perempuan itu dan tersungkur di depan Tuhan Yesus untuk mengakui bahwa dialah yang menjamah jubah Tuhan Yesus. Keberanian perempuan itu merupakan tekad dan usaha kerasnya untuk bangkit dari kegagalannya dalam bidang kesehatan. Amsal 24 ayat 16, sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangkit kembali. Tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Seorang bayi yang baru belajar jalan pasti mengalami proses jatuh bangun sebelum ia mampu berjalan. Saat bayi itu jatuh, ia tidak berpikir lama, langsung mencoba berdiri kembali dengan semangat. Bayi itu kelihatan menikmati proses jatuh bangunnya. Bayi itu bangkit dengan mencoba berkali-kali sampai ia bisa berjalan. Ini menunjukkan bahwa sejak kecil kita sudah belajar bagaimana bangkit dari kegagalan. Kehidupan tidak pernah terlepas dari kegagalan. Semua orang pasti pernah mengalaminya. Namun, walaupun kita harus jatuh dan gagal berkali-kali, kita harus tetap berusaha bangkit kembali. Kegagalan memberikan kita pelajaran dan pengalaman yang sangat berharga. Sebab setelah mengalami kegagalan, kita akan menjadi lebih bijaksana. Kegagalan bukanlah akhir segalanya, justru dapat menjadi titik balik menuju kehidupan yang lebih baik. Jangan berlarut-larut menyesali yang sudah terjadi. Fokuslah melihat ke depan. Datanglah kepada Tuhan Yesus dan percayalah kepadanya. Karena di dalam Tuhan Yesus, kita akan memperoleh kekuatan dan pertolongan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.